reformasi politik ini diantara yang paling penting kita lakukan karena berbagai atau banyak alasan. Alasan pertama tadi kita melihat iklim politik kita yang agak mencemaskan, ya. Bagaimana sebuah kekuatan di kamar kekuasaan legislatif itu tidak nampak fungsinya, ya. Karena adanya setir oleh sekelompok orang dari belakang yang kita juga tidak tahu dia siapa, tetapi yang jelas hubungan antara eksekutif dengan legislatif itu tidak sehat, dan tentu itu akan menginvasi dunia yudikatif. Nah, karena itulah kemudian reformasi politik harus dilaksanakan. Pak Ketua Umum memakai istilah dihapuskannya fraksi itu sebenarnya jalan pintas kita untuk menyaksikan untuk mengakhiri adanya kontrol yang begitu kuat partai politik terhadap pejabat publik yang menjadi pilihan rakyat, ya, disebut wakil rakyat, tapi pada dasarnya dia adalah wakil dari partai politik. Artinya sehari-hari mereka lebih nampak sebagai wakil partai politik. Nah, karena itulah sekali lagi reformasi dilakukan. Saya kira fondasi dasar dari kekeliruannya itu memang ada pada kekeliruan paradigmatik memandang apa peran partai politik dalam demokrasi. Nah, di negara kita yang baru berdemokrasi itu ambiguitas itu masih muncul. Saya sering dengan teman-teman mendiskusikan apa peran partai politik dalam tradisi totaliter, dalam tradisi komunis, dengan peran politik dalam tradisi demokrasi, ya. Dalam negara totaliter seperti negara komunis itu, partai politik adalah negara itu sendiri. Partai politik adalah kekuasaan itu sendiri. Makanya hampir tidak ada jarak antara partai politik dengan jabatan publik. Kalau kita pergi ke China, karena China itu adalah salah satu contoh dari sistem komunis yang di-backup oleh kapitalisme. Makanya komunisme di China itu menjadi banyak pembelanya karena dia nampak sebagai sistem totaliter yang sukses begitu. Di China itu ya ketua DPW itu adalah gubernur, sekjen partai, karena jabatan paling tinggi di partai komunis kan sekjen. Sekjen partai itu Chairman Xi Jinping itu menjadi presiden gitu. Ketua wilayahnya itu menjadi gubernur, dan ketua daerahnya itu menjadi bupati atau wali kota, dan seterusnya sampai ke tingkat bawah. Jadi partai adalah negara itu sendiri. Itulah sistem totaliter. Tapi dalam sistem demokrasi itu partai politik hanyalah perantara bagi pemilihan. Partai politik sebenarnya lebih banyak adalah menjalankan fungsi rekrutmen. Dan dalam rekrutmen itu ada ide, ada ideologi, ada cita-cita, ya kan, ada gagasan begitu. Sebab-sebab lahirnya partai politik dan sebab-sebab orang akhirnya berafiliasi dengan partai politik itu. Nah, itulah sebabnya dalam tradisi demokrasi ada jarak antara pejabat publik dengan partai politik. Ini yang tidak disadari oleh partai politik, karena saya sering mengucap itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada dan seterusnya ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya itu. Jadi ada jarak itu. Kedaulatan rakyat itu yang paling penting gitu. Ya kan? Nah, di dalam tradisi demokrasi partai politik, selamat datang Mbak Bibip sudah gabung. Dalam tradisi demokrasi kita, partai politik adalah penyelenggara rekrutmen. Makanya setelah kita dipilih misalnya anggota DPR, disebutnya wakil rakyat karena dia bekerja untuk rakyat. Gitu loh, bukan wakil partai politik. Ya kalau dikembangkan terminologi petugas partai, ya kan, tegak lurus dan sebagainya, ini yang repot ini, ya kan? Karena ini berpotensi mendistorsi kehendak rakyat menjadi kehendak partai politik. Nah, ini yang mesti kita lawan ke depan, karena kalau kita sudah memilih sistem demokrasi, mau tidak mau, maka kita harus memurnikan demokrasi itu tidak saja sebagai nilai-nilai luhur, tetapi juga dalam sistem pemilu dan sistem perwakilan kita. Nah, kalau kita mungkin mau koreksi semuanya, banyak yang harus kita koreksi dari awal sampai ke ujung, banyak koreksinya, dan itu memang memerlukan kekuasaan, ya. Sebagian bisa kita lakukan sekarang, ya, mengajak rakyat dalam gelombang perubahan, ya, misalnya threshold itu pemilihan tanpa threshold itu kita lakukan sekarang karena akan ada
sidang di Mahkamah Konstitusi, tapi yang lain-lain bisa kita lakukan belakangan. Yang penting adalah tugas rutin kita itu adalah menyegarkan pikiran-pikiran kita tentang demokrasi ini. Karena kita udah memilih. Sekarang ini saya melihat ada banyak elit partai politik yang pandangan politiknya itu terpukau dengan kesuksesan partai komunis di Cina. Kita suka atau tidak? Banyak sekali gitu. Gara-gara kapitalisme dapat menopang komunisme, lalu komunisme itu nampak gagah. Memang kalau kita diundang oleh pemerintah China itu kan kelihatan betul itu ya, suksesnya itu nampak sampai ke daerah-daerah begitu. Sehingga ada banyak sekarang elit kita juga yang terpukau, makanya kemudian pengen melakukan pendekatan yang totaliter sifatnya, pendekatan stabilitas yang dahulu diintroduksi oleh pemerintahan Orde Baru ingin diambil alih, diambil kembali. Sesuatu yang sudah tidak mungkin. Karena fondasi dari perubahan kita ini adalah demokrasi, dan demokrasi itu harus kita sempurnakan hari ke hari, tidak saja pada nilai-nilai luhurnya tapi juga sistem pemilihannya. Ke depan kita nggak bisa menolak, rakyat tuh inginnya itu sistem distrik. Kenapa? Karena orang ingin tidak ada jarak antara mereka yang memilih dengan yang dipilih. Sementara ada partai politik yang kecenderungan sekarang proporsional tertutup. Mereka ingin agar siapapun yang dipilih adalah keputusan partai, supaya mereka bisa mengintervensi kehendak partai pada individu yang terpilih. Sekali lagi jangan. Orang itu kalau sudah dipilih rakyat itu menjadi milik rakyat, tidak boleh menjadi milik partai politik. Kita sebagai orang partai politik harus sadar itu. Memang kita harus membuat partai politik dan kita harus membangun partai politik yang kuat, yang sehat, yang modern. Tapi tidak dengan demikian kemudian bisnis daripada partai politik ini adalah mengontrol orang-orang, menguasai orang-orang yang dapat dikomando tanpa otak, tanpa ide untuk menguasai negara. Loh, itu totaliter. Nah, ini yang kira-kira mesti diperbaiki ke depan. Nah, makanya kembali kepada tema kita ini soal fraksi. Saya tadi disebut oleh Mak Nur itu saya ini jurisprudensi ya. Karena melawan kendali atau kontrol partai yang menyuruh saya melakukan berbuat yang sebenarnya bertentangan dengan kehendak masyarakat. Saya bertanggung jawab kepada konstituensi saya. Tapi tiba-tiba partai politik ingin mendiktekan sesuatu yang saya tidak bisa jelaskan dan tidak bisa saya jelaskan kepada publik ya. Akhirnya saya dikeluarkan dari fraksi, dibela oleh undang-undang, dan sampai 4 tahun saya menjadi anggota DPR tanpa fraksi. Yang relatif sebenarnya nggak ada salahnya. Karena kalau kita baca undang-undang MD3 saja, itu memang entitas yang bernama fraksi itu tidak ada, Pak Maknur. Jadi fraksi itu sebenarnya entitas berada di luar. Nah, maka kita harus mengembangkan metode pengelompokan baru gitu. Yang sebenarnya lebih mencerminkan representasi dari gagasan daripada komando partai. Gitu loh. Makanya kalau kita lihat itu di negara-negara yang mapan demokrasinya, di Amerika itu sering muncul Tea Party kan, kelompok baru yang rebellion terhadap main existing partainya gitu. Mereka disebut kaum Republik disebutnya kaum konservatif, kaum liberal atau Demokrat disebutnya kaum liberal begitu. Representasinya itu dia memakai majoritas atau minoritas gitu. Disebut mayoritas karena dia menang, jumlahnya banyak. Ya ini hasil pemilu juga, nggak apa-apa. Tapi kan majority dan minority itu berubah dia. Dan dia adalah metode pengambilan keputusan. Lebih banyak merupakan representasi ide dan pengambilan keputusan. Di dalam undang-undang kita termasuk undang-undang MD3 juga sebenarnya tidak harus satu fraksi, satu partai. Beberapa partai dapat membentuk koalisi di DPR dan diberi nama. Waktu itu kami pernah mencoba, Mas Maknur, kenapa nggak diorganisir aja? Saya melihat karena ini Jokowi Prabowo kan, saya mengidentifikasi ini Prabowo ini sebenarnya kaum konservatif, gitu loh. Makanya saya mengusulkan koalisi merah putih itu sebagai representasi dari kaum konservatif. Nah kemudian pendukung Pak Jokowi merespon itu dengan membentuk koalisi Indonesia Hebat itu. Nah saya bilang oke, kalian berarti adalah kelompok liberal sekuler gitu. Cuman memang di Indonesia ini ada ketakutan menjadi kelompok sekuler. Ini problem juga gitu. Liberal mungkin nggak terlalu takut, tapi menjadi sekuler itu agak ditakuti sehingga nama itu kurang berani dipakai. Tapi kalau mau cara kita mengorganisir parlemen ya, memang harusnya begitu. Ini yang untuk mengakhiri dilemanya Scott Manwaring itu, bahwa di dalam presidensialisme itu harusnya bipartisan, ya kan? Partainya sedikit sederhana, sementara dalam parlementer itu boleh partainya banyak karena koalisinya muncul di awal pemerintahan, ruling majority dan opposition minority.
Nah, kalau di dalam kongresionalisme atau di dalam parlamentarisme itu terbentuk setelah itu, ya kan? Cara mengorganisirnya untuk menyederhanakan parlemen kita adalah dibentuklah koalisi. Seperti itu. Tapi sebenarnya juga penting adalah mengakhiri kontrol partai politik kepada anggota. Makanya sistem recall dan sebagainya, saya itu bisa menjadi jurisprudensi. Saya itu kan nggak bisa dipecat. Anggota dewan harusnya nggak bisa dipecat. Gitu. Karena itu sebenarnya saya mengusulkan juga jalan ketiga. Kalau partai politik ini selalu ingin ngontrol, waduh, ini saya kan pengalaman ya. Teman-teman Pak Marzuki bisa cerita. Kontrol partai itu, ya kan, Pak Marzuki juga sebagai ketua DPR bisa kelihatan ambigu tuh. Karena Pak Marzuki sebagai mantan sekjen partai jadi ketua DPR, tapi bosnya ya kan jadi presiden. Waduh, itu repot itu. Telepon ketum, telepon sekjen, telepon bapak nggak berkenan, bapak kecewa. Seolah-olah DPR itu yang mengontrol Pak Marzuki, padahal tidak bisa. Satu anggota DPR adalah satu perwakilan, dia harus kuat. Dia nggak boleh diganggu karena dia membawa suara dari konstituennya yang berbeda-beda. Konstituensi di Papua sama di konstituensi di Jawa beda, representasinya beda. Aspirasi dari masyarakatnya berbeda. Nah, ini yang harus kita perbaiki ke depan. Jadi dari sistem pemilu kita perbaiki sampai sistem ketatanegaraan kita, ada reformasi terhadap beberapa undang-undang. Dulu saya waktu berakhir kan karena saya memimpin tim reformasi parlemen, saya mengajukan ada sekitar 7 undang-undang kepada ketua DPR waktu itu untuk diserahkan kepada DPR baru. Ya, diantaranya adalah saya mengusulkan pemisahan DPR, DPD, Undang-Undang DPR, DPD, dan saya mengusulkan agar MPR juga itu tidak jadi lembaga permanen. Sebab aneh MPR ini, dipakainya cuma sekali setahun, ya sekali 5 tahun. Kan dia dipakainya cuma untuk melantik presiden dan wakil presiden, ya kan cuma sekali 5 tahun. Habis itu kalau ada amandemen kan pembentukan PAH dan sebagainya kan. Jadi seharusnya buat apa itu kayak sekarang itu anggota MPR-nya, pimpinan MPR-nya itu semua partai politik dapat rumah dinas, dapat forrider, dapat untuk apa? Untuk sosialisasi. Ngapain MPR sosialisasi? Dia kan assembly. Sosialisasi kan oleh eksekutif. Menarik. Nah, ini banyak lah yang harus kita rubah ke depan. Tapi sekali lagi hari ini Mas Mbak Nur, ini adalah pemantik diskusi kita supaya kita betul-betul memikirkan reformasi yang yang baik. Terutama adalah jangan sampai daulat rakyat dikangkangi oleh daulat partai politik. Sebab itu menjadi bencana kita ke depan. Itu aja pengantar. Terima kasih atas kehadiran para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fahri. Ini Bang Fahri nggak cocok untuk keynote speaker ya Pak Marzuki ya. Ini narasumber sebenarnya. Jadi cukup panjang dan kontennya daging semua begitu.